terkait dengan pertanyaan apakah hari penciptaan merujuk pada satu hari sama dengan 24 jam ataukah satu hari sama dengan 1000 tahun sebagaimana disebutkan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Satu hari di dalam Kejadian pasal 1 merupakan 24 jam secara harafiah, bukan satu hari sama dengan 1000 tahun. Penyelidikan yang cermat atas kata di dalam bahasa Ibrani untuk kata hari dalam konteks penggunaannya dalam kitab Kejadian akan menghasilkan kesimpulan bahwa hari yang dimaksud merupakan waktu 24 jam secara harafiah. Kata Ibrani yom yang diterjemahkan sebagai hari dapat memiliki beberapa makna, yaitu satu, kata itu dapat merujuk pada masa 24 jam yang diperlukan oleh bumi untuk berputar pada sumbunya. Sebagai contoh, penggunaan kata yom untuk merujuk pada waktu 24 jam ada dalam Kejadian 7 ayat 11. 2. Kata itu juga dapat merujuk pada periode antara fajar dan petang. Sebagai contoh, penggunaan kata yom itu yang merujuk pada waktu antar fajar dan petang ada dalam Kejadian 1 ayat yang ke-16. 3. Kata itu dapat pula merujuk pada kurun waktu yang tidak khusus. Sebagai contoh, penggunaan kata yom ini untuk merujuk pada kurun waktu yang tidak tertentu dalam Kejadian 2 ayat yang keempat. Jadi apa artinya dalam Kejadian 1 ayat 5 sampai Kejadian 2 ayat yang kedua ketika digunakan dalam hubungannya dengan bilangan secara berurutan seperti hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh? Apakah yang dimaksud ini adalah 24 jam atau sesuatu yang lain? Dapatkah yom sebagaimana digunakan di sini dipakai untuk merujuk masa waktu yang tidak tertentu? Kita dapat menentukan bagaimana yom harus ditafsirkan dalam Kejadian 1 ayat 5 sampai Kejadian 2 ayat yang kedua dengan mempelajari konteks kata itu dan membandingkannya dengan konteks lainnya di dalam Alkitab. Dengan demikian, kita membiarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Perlu diketahui bahwa kata yom digunakan sebanyak 2301 kali dalam Perjanjian Lama. Di luar Kejadian 1, kata yom yang muncul bersamaan dengan angka digunakan sebanyak 410 kali. Dan selalu mengindikasikan hari yang biasa, yaitu masa 24 jam. Selanjutnya, kata petang dan pagi secara bersamaan digunakan sebanyak 38 kali, selalu mengindikasikan hari yang biasa. Sedangkan kata yom yang muncul bersamaan dengan kata petang dan pagi digunakan sebanyak 23 kali, juga selalu mengindikasikan hari yang biasa. Sementara itu kata yom yang muncul bersamaan dengan kata petang sebanyak 52 kali selalu mengindikasikan hari yang biasa. Konteks di mana kata yom digunakan dalam Kejadian 1 ayat 5 sampai Kejadian 2 ayat 2 menggambarkan hari sebagai petang dan pagi. Membuat amat jelas bahwa penulis Kejadian bermaksud menyatakan periode 24 jam. Ringkasnya, acuan pada kata petang dan pagi tidak ada arti lainnya kecuali kalau berarti 24 jam secara harafiah. Menurut Kejadian 20 ayat 9-11, Allah menggunakan 6 hari secara harafiah untuk menciptakan dunia sebagai contoh bagi manusia kerja 6 hari, beristirahat 1 hari. Allah tentu sanggup untuk menciptakan segala sesuatu secara cepat atau seketika kalau dia menginginkannya, kalau dia menghendakinya. Namun kelihatannya Allah bermaksud menyediakan contoh bagi manusia bahkan sebelum dia menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Dia menceritakan dalam urutan dan keteraturan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, termasuk menciptakan manusia dalam hitungan hari yang normal, yang harafiah 24 jam. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.